Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bedowi dengan NIM 23051204352 dari kelas Teknik Informatika C tahun 2023. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer yang ditujukan untuk tugas dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihatno. Konsep dasar memori. Di dalam sebuah sistem komputer, memori memegang peran sentral dalam mekanisme data processing. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan memori, maka semakin bagus performa dari sebuah unit komputer. Karakteristik memori sistem. Memori adalah merupakan tempat penyimpanan di dalam sebuah sistem komputer. Berdasarkan lokasinya, memori dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosesor, yang kedua internal memory, yang ketiga external memory, dan kemudian berdasarkan kapasitas dan unit of transfernya, memori dibagi menjadi 2, yaitu word dan block. Untuk selanjutnya, karakteristik memori sistem. Berdasarkan metode aksesnya, memori dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sequential access, yang kedua direct access, yang ketiga random access, yang keempat associative access. Kemudian berdasarkan bentuk datanya, memori dibagi menjadi 3. Yang pertama memori semikonduktor, yang kedua memori magnetik, dan yang ketiga memori optikal. Dan berdasarkan data terhadap listrik, memori dibagi menjadi 2. Yang pertama volatile, yang kedua non volatile. Kemudian berdasarkan keberadaan datanya, memori dibagi menjadi 2. Yang pertama erasable atau bisa dihapus, yang kedua non erasable. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai word. Word di dalam internal memory adalah jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan panjang data atau instruksi yang dikenal oleh prosesor. Yang performance memorinya dapat dirumuskan sebagai access time sama dengan memory cycle time ditambah transfer rate. Nah, kemudian di sini terdapat hierarki memori. Untuk yang sebelah kiri terdapat hierarki memori tradisional. Yang paling atas terdapat register prosesor, kemudian memori cache, kemudian memori utama, cakram magnetis, dan yang paling bawah ada tab magnetis. Kemudian dalam pengelompokan hierarki kontemporer, yang paling atas terdapat register prosesor, kemudian memori cache, memori utama, di bawahnya ada cache disk, kemudian cakram magnetis, kemudian yang paling dasar dibagi menjadi 2, yaitu tab magnetis dan cakram optis. Nah, untuk penjelasan dari hierarki memori tadi, spektrum dari teknologi di dalam sistem memori. Semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bit. Yang kedua, semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga per bit. Yang ketiga, semakin besar kapasitas, maka semakin lama waktu akses. Dari gambar piramida tadi, jika kita bergerak turun dari atas ke bawah, maka akan didapatkan yang pertama penurunan harga per bit, yang kedua peningkatan kapasitas, yang ketiga peningkatan waktu aksesnya maka akan semakin lama, yang keempat akan ada penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Nah, kemudian untuk
memori sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, memori digunakan untuk menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU. ALU sendiri yaitu Arithmetic and Logic untuk diproses lebih lanjut. Untuk fungsi yang kedua, memori digunakan untuk menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic sebelum dikirim ke peranti keluaran. Untuk fungsi yang ketiga, memori digunakan untuk menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Tipe-tipe memori komputer. Untuk memori komputer, tipenya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada memori utama atau main memory. Yang kedua, memori sekunder atau secondary memory. Untuk memori utama diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada ROM atau read only memory. Yang kedua ada RAM atau random access memory. Untuk memori sekunder dibagi menjadi tiga. Untuk yang pertama ada optical storage device, yang kedua magnetic storage device, dan yang ketiga flash memory device. Untuk selanjutnya, memori utama. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada RAM atau random access memory, yang kedua ada ROM atau read only memory atau juga dikenal sebagai RWM atau read and write memory. Nah, untuk ROM adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan sebagai konten atau instruksi, di ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. Nah, dalam perkembangannya, ROM terbagi menjadi beberapa tipe. Untuk yang pertama ada PROM. PROM sendiri adalah ROM yang dapat diprogram kembali satu kali. PROM adalah programmable ROM. Yang kedua ada EEPROM atau reprogrammable ROM. Adalah ROM yang dapat diprogram sesuai keinginan. Yang ketiga ada EEPROM atau erasable programmable ROM. Adalah ROM yang dapat dihapus menggunakan sinyal ultraviolet dan dapat diprogram kembali. Yang keempat ada EEPROM atau electrically erasable programmable ROM. Adalah ROM yang dapat dihapus dengan sinyal elektrik dan diprogram ulang. Di komputer desktop, ROM juga dikenal dengan BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Nah, untuk RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC atau integrated circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah dan bersifat volatile. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. RAM sendiri dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada DRAM. DRAM sendiri adalah memori utama
dari komputer yang memiliki singkatan dari dynamic RAM. Contoh dari DRAM adalah FWM, EDO, SDRAM, RDRAM, DDR, SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR4 SDRAM, dan lainnya. Yang kedua ada SRAM atau static RAM. Adalah RAM yang digunakan sebagai cache. Untuk yang selanjutnya ada memori sekunder. Memori sekunder bersifat non-volatile dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati atau tidak terdapat daya. Data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Memori sekunder dapat dibagi menjadi optical storage device, yang kedua ada magnetic storage device, dan yang ketiga ada flash memory device. Untuk yang pertama ada optical storage device. Optical storage device adalah perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran, seperti compact disc, DVD, dan Blu-ray disc. Yang kedua ada magnetic storage disk device. Magnetic storage device adalah perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track-track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil. Contohnya adalah floppy disk dan hard disk drive. Yang ketiga ada flash memory device. Flash memory device adalah perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari part USB komputer. Contoh dari flash memory device adalah USB flash drive dan solid state drive. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis memori komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.